Baik, saya melanjuti yang tadi dari Bu Nungki yang disampaikan. Tadi sudah sampai ke sedikit mengorek-ngorek tema ya. Nah, ini udah masuk. Sebentar, saya download dulu. Nih ya, sampai sini tadi dari Mem Nungki. Kalau berdasarkan yang kemarin ya, yang kemarin kita laksanakan itu ujian praktek yang tahun lalu yang kita laksanakan itu yang jadi masalah adalah karena ketidaksesuaiannya apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru ketika melihat apa yang dipraktekkan oleh anak-anak dan memberikan nilai sekian 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 itu kan menjadi masalah akhirnya bagi anak. Ya. Punten ya, maksudnya bukan tidak kesesuaiannya, tapi capaian yang mau kita nilainya itu kita bingung mau nilainya di mana Pak itu. Bukan maksudnya gini loh, bukan target kita maunya kayak gini, bukan. Maksudnya kan selama bimbingan yang kayak yang tadi dibilang Pak Agung udah ditentukan ini, tapi pada hari hanya itu tidak mereka lakukan. Itu loh Pak yang bikin kita jadi bingung untuk menilainya gitu. Nah, terus kalau misalnya mau dikolaborasiin, bisa nggak sih kalau ditentukan ini berkolaborasi dengan ini, jadi anak tidak memilih sendiri dengan kolaborasi dengan mata pelajaran. Misalnya anak kan kalau kayak kemarin kan milih sendiri ya agama sama bahasa Inggris gitu. Terus PJOK sama apa gitu. Jadinya kan kita bingung ya. Bisa nggak kalau misalnya mau kolaborasi itu ditentukan kayak yang kemarin kelas 6 itu, maksudnya pelajaran apa sih yang akan dikolaborasiin, jadi mereka udah tahu nih punya poin, nanti aku akan berkolaborasi dengan bahasa Inggris, TIK, dan yang lainnya. Jadi anak tidak memilih sendiri, aku kolaborasi ini seenaknya sendiri, terus nanti ketika dia udah konsultasi ke kita udah memberikan apa sih yang akan kita nilai, kita udah berikan, jadi mereka tidak seenaknya sendiri mengerjakan asal mengerjakan gitu loh Pak maksudnya. Maksudnya capaian yang tidak kita dapatkan Ya itu berarti kan apa yang dilihat oleh Bapak Ibu di layar kaca yang Bapak Ibu periksa, misalkan kayak saya ya misalkan memeriksa lagu Sunda gitu ya, ini teh lagu atau dia baca sajak gitu kan, soalnya nggak ada nadanya dia, kayak nyanyi lagu Pupu itu. Nah itu kan seperti itu maksudnya, benar nggak? Betul nggak yang saya maksud? Karena iya, kadang seperti itu ya. maksudnya kan ketika dia konsultasi ke kita, Baik, begini, maaf menyela, tinggalkan masa lalu, Kang, ujian praktek yang dulu, karena itu yang pertama kali kita adakan. Ya, jadi banyak kekurangan, oke lah, evaluasi. Nah, yang sekarang yang akan kita lakukan, itu aja yang kita bahasnya. Nah, tadi berkaitan dengan apa namanya? Tema apa tadi? Berkaitan dengan tadi Yohana, bisa enggak kalau kolaborasi dengan mata pelajaran apa? Itu bisa, saya pikir. Jadi yang masa lalu enggak bisa dipakai ya sekarang dipakai, sekarang bisa dipakai ya. Seperti yang mid semester kemarin, itu kan sudah agama berkolaborasi dengan bahasa Sunda. Nah, untuk ujian praktik nanti bisa seperti itu. Jadi tidak berkolaborasi dengan semuanya, dengan satu atau dua mapel itu sudah berkolaborasi. Tidak masalah Mem Yohana gitu ya. Sehingga mungkin Mem Yohana bisa lebih mudah untuk menentukan sasaran yang akan dicapai dari bidang studi agama gitu ya. Itu bisa. Itu ya Mem Yohana.
Iya Pak, terima kasih. Seperti tadi Bu Nina bilang, jadi ditentukan per bidang studinya apa yang mau berkolaborasi, jadi tidak Ya, kemana-mana gitu loh Pak. iya Tapi betul. kalau seperti itu boleh atau tidak ya, karena mengingat kalau seperti itu kan nanti akan ada beberapa proyek yang akan mereka kerjakan kan, itu membebani anak atau tidak ya, saya kembalikan lagi ke kesepakatan bersama itu sih Pak. Ya, yang pertama tadi karena sudah dijawab boleh ya berkolaborasi dengan Mapel. Kalau misalnya kita berpikirnya ada proyek-proyek yang banyak, ya kita juga lihat dulu yang akan kita sasar itu apa gitu ya. Kalau misalnya seperti kemarin dalam bentuk video agama dan bahasa Sunda, itu kan tidak membuat proyek yang besar gitu ya. Tidak masalah saya pikir. Toh waktu sebelum ada kolaborasi dan sebelum pandemi, itu masing-masing anak juga memang punya tugas dari tiap-tiap mapel gitu ya. Yang pentingnya adalah kita memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk bimbingan ke anak gitu. Jadi dalam hal ini tadi yang seperti dikatakan Mr. Agung benar. Kalaupun kita punya tujuan yang ingin dicapai, kalau kita kurang membimbing anak, jadi tetap aja tidak terarah. Ya, jadi sebetulnya bukan anaknya semau gue, mungkin anaknya juga nggak tahu arahnya kemana gitu kan. Jadi dari kitanya yang harus mendampingi, mengarahkan terus ya. Itu Mem Yohana. Jadi untuk proyek ya silakan nanti dipikirkan proyeknya apa, toh tidak akan proyek besar semua saya pikir ya. Monggo. Iya, mungkin gini ya. Saya sih tadi bayangan saya kalau kita nggak usah lah beralih ke tema ya. Kalau misalnya memang nggak nyambung ke tema nggak usah ya Pak ya, Pak Robert ya. Kita misalnya mau ambil nih ujian praktek yang bisa nyambung ke semua. Ya, tadi yang saya sampaikan, kita coba nih tentang kearifan lokal itu kan identitasnya setiap bangsa ya. Jadi kepribadiannya warga negara untuk membentuk jati diri kita masing-masing. Nah ini kan kita pengen coba nih kepada anak-anak ya, apalagi anak-anak ini kan anak-anak yang luar biasa. Jadi mungkin di ujian praktek ini lebih masuk ke arifan lokal yang tadi saya sampaikan tadi. Ada kita pernahin, kita bagi-bagi menjadi sebuah yang tadi kalau proyek itu ada beberapa tidak masalah. Yang penting itu nyambung. Begitu ya. Yang penting anak-anak akhirnya mengeluarkan keterampilannya, mengeluarkan keunikannya mereka masing-masing. Jadi terserah mereka mau seperti apa. Nah, jadi yang tadi kalau misalnya nih kayak misalnya yang tadi kearifan lokal yang mau diambil di SBDP bahasa Inggris, bahasa Indonesia ini bisa nyambung di situ. Kemudian kalau di agama misalnya di agamanya itu tentang kearifan lokalnya itu dengan menjaga alam semesta, kemudian tanah air itu seperti apa, kemudian membuat paper atau membuat karya tulis, bukan karya tulis, tapi kalau karya tulis itu lebih. Pak Jojo di mute dulu Pak Jojo. Saya udah di mute Bu dari tadi. Mister Linus biolanya muncul. Nah, oke. Jadi kayak misalnya yang agama nih, agama lebih saya berpikir begini, agama membuat kerusakan tentang gimana cara anak-anak itu bisa menjaga alam semesta gitu ya. Dan nanti dia nyambungnya kepada TIK, mungkin TIK-nya di pembuatan PowerPoint-nya atau pembuatan dia mengetik Word-nya atau seperti apa, nanti dikoordinasikan. Tetapi kembali lagi itu kita buat judul besarnya itu kita mau mengusung tentang kearifan lokal yang akan diolah oleh anak-anak. Cuma mungkin judulnya
bisa dikembangkan lagi. Nah, nanti PJOK ya, PJOK. Nah, di sini tetap kalau misalnya PJOK berdiri sendiri nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak usah, kemudian kayak musik nih. Nah, di musik itu kan tentang kearifan lokal banyak. Nah, kayak musik nih kalau misalnya di kelas 6 itu kan biola misalnya semuanya sudah ada biolanya. Yang berarti akan dicarikan tentang kearifan lokal misalnya ya bubui bulan atau apapun. Nah, ini yang nanti akan jadi tema besarnya begitu. Tapi saya kembali lagi ya kepada Bapak Ibu ya yang lebih ke lapangannya. Cuma saya kasih ide aja begitu. Kalau misalnya tadi ada ide dari Pak Mr. David yang tadi apa judulnya? Aku dan Bumiku beserta keunikan dan keanekaragaman. Itu kayaknya belum mengarah ke, kalau mau diambil belum mengarah ke jadi satu poin, mungkin lebih dikemas lagi. Nah, setuju nggak? Terserah, saya kembalikan. Saya rasa benar tadi kata Bu Yohana. Bu Yohana mungkin bisa ini nanti ya sama teman-teman Pak Jian juga tuh. Bu Tika juga menyodorkan yang kira-kira agama ini apa gitu ya. Ini itu apa nanti. Kita kan mau menuju ke temanya dulu, Pak. Kalau misalnya sudah menuju ke tema, nah nanti bisa nih dari situ mungkin menggabungkan. Karena kalau saya rasa itu sama seperti yang kayak kemarin di kelas 1 juga kan. Sama saya sebenarnya saya sama Bu Yohana sama siapa ya, Bu Tika ya kemarin. Ada bingung teh menyambungkan bahasa Sunda dengan apa tuh di kelas 5 lalu kami jadi terusir tidak diajak ikut kolaborasi. Karena di benak saya sudah ada ini, tapi begitu nongol temanya sudah ada gitu di kelas tersebut, karena sudah berkolaborasi dengan yang lain yang sudah sesuai, akhirnya jadi gugur gitu. Yang waktu PTS kemarin dengan kelas 5 yang PTS 2 ini, jadi karena tidak sesuai gitu dengan itu yang ada di, kalau dihubungkan dengan apa yang dipelajari sekarang gitu maksudnya di tema ini. Iya. Nah, bisa aja Pak, nyambungnya gini, kayak nanti SBDP-nya nih ya, bukan SBDP mah sudah sendiri, kayak Sunda. Sundanya misalnya tentang kearifan lokalnya kan tentang bahasa Sunda nih, kita ambilnya Jawa Tengah, Jawa Barat, ya lagunya Jawa Barat. Nah, yang Mr. Linus itu kan biolanya Mr. Linus itu akan dari Jawa Barat, Bubui Bulan. Nah, anaknya akan menyanyikan lagu Bubui Bulan. Nah, di situ setelah Bubui Bulan, anak-anak bisa dong menceritakan dari lagu Bubui Bulan itu apa dengan bahasa Sunda. Boleh aja itu. Jadi memang temanya tentang itu, jadi kembangkan dari segala itu ya, tapi mungkin lebih kita masuk ke arifan lokalnya ke Jawa Baratnya gitu. Iya Bu, paham sebetulnya paham. Tapi nanti kan dilihat dulu yang mau oleh guru. Kayak misalkan saya gitu maunya aku apa gitu kan, maunya bikin apa. Iya, makanya saya kan kembalikan nanti sama guru-guru yang ada di lapangan. Saya sih cuma ngasih idenya kurang lebih begitu, tapi kan nyambung nggak gitu kan, lebih ke situ. Nanti mungkin lebih. Kan kalau dulu juga ujian praktek pun kan Bapak Ibu juga misalnya kayak SBDP-nya, SBDP-nya saya mau menjahit sebelum ada kolaborasi ya, menjahit. Tiba-tiba ada, saya mau buat bunga, kan nggak sesuai dengan tema kan, gitu ya. Tapi malah lebih enak itu kalau sudah satu tema, itu tuh nyambungnya ke situ semua, poinnya dasarnya ke situ. Itu malah lebih memudahkan Bapak Ibu untuk menilai. Kayaknya Pak Robert mau ngomong. Kayaknya gitu deh. Baik, saya tambahan sedikit. Tadi yang sudah diusulkan oleh Mr. David itu sudah bagus menurut saya. Itu adalah topik besarnya. Nah, kemudian usulan Mem Nina itu topik kecilnya menurut saya. Jadi mengarah ke kearifan lokal supaya di situ lebih lebih spesifiknya gitu ya. Tapi ketika ada mapel yang mungkin agak kesulitan masuk di kearifan lokal itu,
Toh di situ juga apa namanya, topiknya cukup besar ya, tentang bumi dan sebagainya itu. Jadi bisa mengambil topik kecil lain, tetapi tetap di bawah topik besar tadi gitu ya. Ya artinya mungkin yang berkaitan dengan nasional itu berarti kan masih tetap ada kaitan dengan topik besarnya, jadi tidak keluar dari situ gitu ya. Jadi masih bisa gitu. Jadi walaupun ada topik kecil supaya membantu kita mengarahkan terpusat ke situ, tetap bahwa guru-guru mapel juga punya keleluasaan untuk menguji atau membuat indikator lain tetap dalam kerangka topik besar tadi. Saya pikir itu, jadi tidak ada apa namanya, harus begini banget, tidak. Tema kecil itu membantu kita untuk memusatkan apa yang harus kita capai gitu ya. Tetapi tidak menjadi kaku ketika ada, oh ini sulit sekali masuk, kalau dipaksakan gitu, dipaksakan tapi hasilnya tidak bagus kan jadi tidak baik nantinya gitu ya. Nah, jadi ada kerangka besarnya di situ. Saya pikir seperti itu, jadi semua bisa masuk, saya pikir semua mapel untuk berkolaborasi ya. Jadi Iya, kalau misalnya PJOK juga sebetulnya bisa masuk kan, karena di situ tadi bumi dan keunikan, keanekaragamannya begitu kan, senam dan sebagainya, mungkin olahraga tuh banyak juga kan yang Nusantara iya betul Pak. itu bisa masuk juga kan di kerangka besar itu. Iya, Saya jadi pikir mereka begitu ya. fokusnya akhirnya mereka tahu tema yang kita usung apa gitu. Jadi nggak keluar dari tema yang tadi. Itu sih, itu yang memudahkan kita juga, memudahkan anak-anak nggak kemana-mana, nanti nggak nyelandras kemana-mana mereka. Boleh Pak Robert begitu? Jadi mungkin bisa dibuat itu ya, bisa dibuat apa? Laporannya sehingga nanti bisa di-share kepada guru-guru wali kelas, sehingga nanti guru wali kelas diberikan waktu kita ngobrol lagi, kemudian bisa menyampaikan kira-kira nih kolaborasinya nyambungnya kemana, kemudian apa yang mau dicapai begitu. Untuk kearifan lokal mungkin mapel utamanya sepertinya SBDP Bu. Jadi itu bisa nanti langsung masuk ke situ. Tinggal nanti mapel lain yang akan berkolaborasi ya. Iya betul betul. Kita masukkan ke SBDP gitu. Betul, Pak. Bisa Bu. SBDP langsung masuk, Pak. Ya. Iya, dia langsung di SPDP dia Nggak langsung. usah mikir, langsung cuk, enak ya. Tambahin lagi Sunda dia. Bisa Sunda dengan berbicara bahasa Sunda, wilujeng, abdi masak, ini ya itu terus. Nah terus butikanya juga nyambung tuh dengan listeningnya, listening speaking. Bisa ya, itu kan kembali lagi ya, yang paling paham adalah guru-guru yang mau diusung yang mana dulu. Jadi nanti akan kelihatan nih hasilnya anak-anak itu luar biasa gitu. Saya tadi teringat yang bumiku juga, jadi ingat lagu Bubui Bulan jadi Bubui Bumi jadinya. Ya pokoknya Bapak Ibu mungkin setidaknya ya sudah ada gambaran untuk lebih apa namanya nanti konsepnya seperti ini, jadi bisa nanti mungkin Bapak Ibu guru nyambung seperti apa gitu untuk nanti dalam proyek apa ujian prakteknya ini gitu, agar tidak kejadian lagi seperti tahun lalu ya, bisa lebih mengena apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu, supaya anak-anak juga oh ini proyeknya bisa berjalan. Kalau untuk saya sendiri sih di mata pelajaran seperti bahasa Sunda ya tinggal melihat temanya saja apa nanti bisa dihubungkan secara dengan cepat,
Ya bisa bercerita, memang banyak alternatif ya kalau di Sunda itu banyak alternatif, bisa bercerita, bisa nyanyi, terus apa lagi? Mungkin yang dilakukan masih seperti itu, tapi mungkin bisa dikembangkan juga dengan yang lain. Kayak tadi yang jahe ya, yang apa? Bajigur apa tuh, nanti dia bisa bercerita dengan bahasa Sunda apa sedikit pengolahannya. Nah, tinggal nanti kalau itu ya tadi tetap ada bimbingan gitu. Dari Bu Tika, Bu Yohana gimana? Mr. Jian, Mr. Linus? Tadi saya sudah, Bu, jadi kayak seperti sebelumnya. Karena kan kalau misalnya melihat materi saya sendiri kan emang nggak ada yang masuk gitu ya. Jadi mungkin saya nanti istilah dalam tanda kutip mendompleng gitu. Kalau misalnya mereka mau, misalnya kayak tadi, misalnya Ibu kan udah memberikan contoh yang mengenai apa sih yang jahe-jahe itu ya. Nah, nanti mungkin bisa ketika bahasa Inggrisnya bisa jadi kayak kearifan lokal kan. Nah, misalnya Ya, kayak kayak mau kalau bikin apa, misalnya, bikin apa gitu. Nanti bisa sih bahasa Inggrisnya berarti tentang apa tuh yang step cara pembuatan kayak gitu. iya. Ya, nanti bisa kalau saya sih ya gimana ya kalau misalnya saya sendiri mengkekehkan saya pengennya tema saya loh seperti ini, nah kan nggak bisa ya karena kolaborasi seperti itu. Jadi saya nanti mendompleng dan nanti masukin materinya kayak yang PT sekarang aja kan matematika sebenarnya kan nggak ada ya di bahasa Inggris itu yang tentang apa bangun ruang itu. Nanti kan saya bisa tambahkan seperti itu, Bu. Iya, jadi emang bisa ke situ sih Bu. Kalau misalnya kayak tadi ya, misalnya si anak-anak kearifan lokalnya tentang dia buat makanan ya, misalnya mau diambil dia tuh makanan, misalnya ya makanannya yang di Jawa Barat. Nah, terus bisa nih si bahasa Inggris tergantung Miss Tika aja mau apa nih yang mau diambil. Nah, nanti misalnya kayak tadi yang disampaikan apa itu bahan-bahan alatnya. Nah, mereka bisa menyampaikan dengan lugas, dengan speakingnya, itu bisa terlihat dari nilainya. Jadi bisa lihat dari nilainya itu ada penilaian juga, ada bimbingannya juga, sehingga anak-anak tahu oh yang akan dinilai Miss Tika, Mr. Jian, Mr. Linus itu tahu karena sudah diberitahukannya di awal begitu. Itu sih ya. Ini ngasih pendapat lagi Bu ya. Boleh. Kalau dari saya sih Bu ya PJOK mungkin akan mengikuti apa ini tema topik besarnya. Nah, hanya saja kalau mengikuti topik besar tema ini Bu di PJOK itu tentang kearifan lokal mungkin hanya kena dua macam saya bilang, yaitu yang pertama permainan tradisional itu merupakan kearifan lokal, sama yang kedua itu pencaksilat. Nah, itu mungkin Bu yang mengenai. Hanya saja saya berpikir seperti ini. Kayak kemarin kan yang waktu kita buat konsep untuk kolaborasi mid semester itu kan yang sedang berlangsung. Sementara kalau silat itu dan juga permainan tradisional saya udah lewat semester 1. Apakah masih bisa Bu saya angkat? Nah, itu yang pertama. Kemudian Bu, yang kedua, mungkin saya Bu akan tetap berdiri sendiri, terpisah, karena mengingat Bu konsep tentang indikator penilaian. Nah, itu Bu saya pegang saat ini. Saya ingin langsung maunya melihat anak itu mempraktikkan secara langsung di depan saya, biar lebih terarah dan juga anak itu tidak terkesan bermain-main saat melakukan praktek. Karena sama kayak dibilang Bu Yohana tadi, bukannya Bu kita ingin membahas tentang masa lalu kayak dibilang Pak Robert, cuma masa lalunya itu yang tahun lalu itu menjadi suatu pembelajaran sama kita sendiri guru bidang studi biar itu jangan terulang lagi. Yang ceritanya ngasal, yang penting ada gitu, yang penting ada. Padahal kitanya bingungnya bukan masalah membuat konsep prakteknya, tapi konsepnya penilaiannya apa ini gitu. Nah, karena apa Bu saya bilang gitu? Karena ini bukan kita yang dinilai adalah tes praktek keterampilan, bukan pengetahuan. Jadi kalau dia keterampilan itu ada yang ditampilkan anak di depan kita yang mau kita lihat tentang
anak ini mampu melakukan ini, gitu bukan? Jadi kalau tadi misalnya hanya sebatas konsep, tidak ada yang ditampilkan, mungkin bisa aja kita bilang, oh, udah kita lihat hasilnya aja di buku gitu kan. Nah, tanpa ada actionnya si anak sendiri. Nah, mungkin itu Bu dari saya. Ya Pak, nggak apa-apa, saya sih kembali kepada Bapak Ibu karena memang kita juga pengen menilai itu adalah hasil ya. Walaupun prosesnya itu ada, tapi hasilnya juga kita pengen lihat, bukan hanya di belakang aja, di ujung aja, hanya 2 detik, apa 5 menit, tapi tidak tersampaikan. Tidak apa-apa Pak, silahkan. Yang penting kita sudah ada satu naungannya, yaitu tema besar itu ya. Silakan nanti dimodif. Tadi yang disampaikan Bapak, boleh nggak sih kita ambil yang permainan tradisionalnya atau seperti karatenya? Silakan saja, boleh-boleh saja Pak, nggak masalah. Tetapi memang nanti butuh, kita mungkin kelihatannya kelas 6, jika memang tidak ada masalah, biarkan dihadirkan setiap harinya, begitu, supaya bisa memudahkan Bapak Ibu untuk lebih ada pendampingan secara rutin, begitu. Kalau saya sih berharap begitu. Jadi walaupun nanti terjadwal kelas 1, 2, 3, begitu ya, tetap kelas 6 bisa dimasukkan. Karena memang kita melihatnya ujian praktek itu juga tidak kalah pentingnya untuk anak juga ya. Kita lebih pengen keterampilan anak terbentuk begitu. Dan ya tanggung jawab anak juga sih. Sehingga anak-anak juga merasa, oh ya saya sekarang kelas 6 itu beda dengan yang tahun lalu. Begitu. Itu sih mungkin dari saya. Silakan saja Pak, nanti dikoordinasikan saja ya akan seperti apa, punya bayangannya seperti apa, kemudian sudah bisa disusun ya, sehingga nanti saat kita bertemu lagi kita sudah punya rencananya. Ini akan kita awali di bulan April misalnya ya, di bulan April, sehingga di akhir April itu bisa langsung proses penilaian begitu. Itu saja sih mungkin dari saya. Oke, Mem Nina, makasih. Mungkin sudah panjang lebar ya. Panjang lebar sekali tadi dari jam 8. Mister, Ya, sepertinya perlu diagendakan berikutnya untuk menentukan temanya apa, terus nanti per bidang studi mau collab dengan apa, sekalian buat indikatornya gitu sih, Mister. Menurutku loh ya. Soalnya kalau kita belum menentukan temanya dan mau collab dengan bidang studi apa, ya nggak akan ketemu-temu. berarti untuk nanti diagendakan jadwal untuk nanti, untuk pertemuan nanti, tema besarnya apa gitu? Apa gimana? Enggak, maksudnya kan ini kalau misalnya disepakati tema besarnya ini, berarti kan kita seperti PTS yang kemarin kelas 6, per bidang studi ini mau collab dengan siapa, jadi kita tahu proyek apa yang akan dikerjakan anak. Oh, iya. Berarti nanti buat indikator apa sih yang akan diberikan ke anak, jadi anak tahu proyeknya yang mau dikerjakan apa. Selebihnya biar mereka ngembangin sendiri, yang penting kita tahu apa yang akan kita nilai gitu sih, Mister. ya berarti nanti harus ada Saya pikir Pak Jojo untuk tema tadi yang diusulkan Mr. David dan Mem Nina itu sudah bisa kita sepakati hari ini, ya, supaya nggak molor-molor lagi waktunya ya. Jadi itu tema yang kita angkat nanti. Kemudian tinggal kita akan menentukan waktu untuk ujian praktiknya kapan. Nah itu nanti saya ngobrol mungkin dengan paralel ya untuk itu. Nah kemudian perlu sekarang masing-masing mungkin bisa memikirkan dulu yang akan dicapai apa gitu ya, dari tema yang tadi ya, yang apa sih yang tadi ditulis Pak Bunoki dari Pak David itu. Aku dan bumiku beserta keunikan dan keanekaragaman. Ya, ini itu topik besarnya, ya kan? Ya. Kemudian mengarah ke kearifan lokal. Itu ya. Nah di situ nanti Bapak Ibu bisa memikirkan gitu ya. Kira-kira saya mau apa tuh gitu. Itu harus muncul dulu. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya
untuk menyambungkan berkolaborasi dengan mapel apa gitu ya. Mungkin hari Senin atau Selasa mungkin bisa lagi gitu ya untuk pertemuan lagi sebentar untuk menggandengnya dengan apa gandengnya ya. Iya betul. Seperti itu. Jadi Nanti guru-guru sudah mulai ini ya Pak ya, mulai mempersiapkan ya. Jadi nanti di hari betul. Selasa itu sudah punya garapan yang akan diberitahukan kepada kita dulu gitu ya. Jadi koordinasi Ya. dulu ini dengan ini, nanti baru dibuatlah nanti draftnya sehingga nanti menjadi anak-anak sudah bisa tahu apa yang harus dikerjakan di proyek ujian praktek gitu. Kemudian yang saya pikirkan itu Bu Nina, Ya. kita coba dengan offline gitu ya. Bagaimana? Ya, saya setuju. Ya, offline gitu ya. Jadi mungkin nanti ada panitia satu lagi Pak, panitianya adalah dokumentasi ya. Jadi Ya. nanti di dokumentasi itu benar-benar anak-anak saat praktek itu bisa didokumentasikan, nanti ini bisa menjadi pameran karyanya di ujian praktek begitu. Ya. Sama kita juga kan kalau nanti sudah ada gandengannya mapel ini dengan mapel itu, kita harus menyusun jadwalnya ya. Jadwal anak praktek itu sehingga tidak bertabrakan gitu ya. Betul. Yang mengujinya siapa saja itu kan harus disusun sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin ya Bapak Ibu ya. Pak Jojo ada yang sampaikan lagi? Udah Pak, masih jadi PR nanti yang tadi. Yang disampaikan ada makanan ya? Berarti kita menentukan. Ya Bu. Halo, Bu, Ibu. Ya. Halo. Ya, Mr. Rinus, Iya, gimana? maaf tadi saya kan live 30 menit, jadi saya nggak terpotong missing link-nya. Ini jadi nanti prakteknya offline ya? Iya. Oke. Jadi Mr. Rinus kalau kelas 6 itu sudah ada biola semua kah, Mr. Rinus? Udah. Udah ya? Iya. Jadi saya udah tentukan temanya sih, tinggal saya publish aja gitu. Yang sesuai sama tema ini gitu. Oh ya. Nah, nanti jangan dipublish ke anak-anak dulu ya, Mister ya. Oh gimana? Jadi nanti kita akan bertemu lagi di hari Selasa, Mister. Kita akan bertemu di hari Selasa. Nah, nanti hari Selasa ini kita ngobrol ini semua guru bidang studi nanti akan kolaborasinya dengan pelajaran apa yang sesuai dengan tema besar tadi. Gitu ya, Mister ya. Jangan dipublish dulu ya, Mister ya. Enggak, maksudnya bukan dipublish, tapi saya udah punya bahannya gitu. Oh iya, boleh nanti hari Selasa disampaikan di meeting kayak gini lagi ya, Mister ya? Iya, oke, ya. Siap-siap, Mister. Iya. Oke, Udah thank itu you, aja. Mister. Silakan Pak Jo. Hostnya. Iya, hostnya Pak Jojo, bukan. Iya. Enggak, saya tadi mau ngomong cukup sampai di sini tuh masih ada juga. Jangan, itu sambung. Mungkin cukup ya. Belum afdol kalau Mister Rinus belum ngomong katanya. Iya, sibuk tadi soalnya. Iya, ada suara ngek gitu, Mas. Oke. Iya. Udah. Ya, oke, ya Mister, nanti kapan-kapan saya mengundang Mister ya dengan Pak Agung ya. Iya. Kira-kira nanti waktunya Mister saya koordinasi dulu ya. Oke. Yuk Mister Jojo, cukup. Hari Selasa udah nggak ada tugas berarti kan Bu? Iya, jadi hari Selasa itu saya nggak tahu ya, kalau tanggal 30 itu sudah mulai yang kelas 2 tuh ujian examnya. Kalau hari Selasa nggak tahu tuh, Memtika. Untuk guru-guru maksudnya Bu? Oh, guru-guru Kalau nggak ada. guru udah nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kan udah selesai. Ya berarti bisa untuk Zoom ya dipakai waktunya. Iya, boleh Pak, boleh. Ada sih Pak, ada yang remedi kemarin ada. Siapa yang Kalau yang remedi nanti sama Pak Andre, remedinya tenang aja. Biar lulus semua nanti. Oke, Pak Jo. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini dulu ya
untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut hari Selasa, mungkin biar lebih lengkap lagi anggota rapat kita untuk membicarakan tentang praktek ini, biar nanti memang benar-benar tidak mentah lagi, bisa diterima oleh seluruh yang akan mengujikan praktek di kelas 6 ini ya. Jam 1 ya, mungkin bisa ya. Ya, Jam 1. apa Pak? Hari Selasa jam 1. Oh, hari Selasa jam 1. Nanti mungkin paginya bisa ngomong waktu meeting ya, atau jauh hari juga dikasih tahu, lalu paginya juga diingatkan supaya nanti jam 1 bisa di hari Selasa itu ya. Ya, nanti dikabari aja Pak Agung yang tidak join sama Bu Nuki ya Pak Jojo ya. Oke Sama Bapak Mr. Ibu, Sigit. mungkin cukup sampai sini ya. Iya. Nambah lagi. Udah yuk, udah. Baik, Bapak Ibu, Oke, terima selamat kasih semuanya. melanjutkan kegiatan aktivitas. Salam sehat selalu dan sampai ketemu lagi. Oke, Terima thank kasih. you.